Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Rizni Abdulia Rizal dari kelas A dengan NIM 220305501011. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase dan tata laksana gizi buruk pada balita. Nah, adapun pendahuluannya yaitu gizi buruk pada balita merupakan salah satu penyebab utama kematian anak di bawah 5 tahun di negara berkembang. Seringkali berhubungan dengan penyakit seperti diare, infeksi saluran pernapasan, campak, dan malaria. Nah, materi yang pertama yaitu fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Terdapat 4 fase. Yang pertama yaitu fase stabilisasi, yang kedua fase transisi, yang ketiga fase rehabilitasi, dan yang keempat yaitu fase tindak lanjut. Nah, adapun penjelasan dari fase-fase, 4 fase perawatan pengobatan gizi buruk pada balita, yang pertama yaitu fase stabilisasi, yang dimana fase stabilisasi merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1 sampai 2 hari, tetapi dapat berlangsung sampai 1 minggu sesuai kondisi klinis anak. Pemantauan pada fase stabilisasi dilakukan dengan mencatat tanda-tanda vital seperti denyut nadi, frekuensi pernafasan, suhu badan, adapun tanda bahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi, konsistensi feses, volume urin, dan berat badan. Nah, fase yang kedua yaitu fase transisi, yang di mana fase transisi ini adalah fase peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan memberikan kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Pemantauan pada fase transisi sama seperti pada fase stabilisasi. Nah, fase yang ketiga yaitu fase rehabilitasi, yang di mana fase ini dapat diberikan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar. Pemberian energi sebesar 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari dalam bentuk F100 atau RUF bertahap ditambah makanan yang sesuai berat badan. Umumnya berlangsung selama 2 sampai 4 minggu. Kemajuan terapi dinilai dari kenaikan berat badan setelah fase transisi dan mendapatkan F100 atau RUF. Dan yang keempat yaitu fase tindak lanjut, yang dimana fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan atau PMTP. Nah, materi yang kedua yaitu tata laksana gizi buruk balita yang terdiri dari 10 langkah. Langkah pertama yaitu mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Semua balita gizi buruk berisiko mengalami hipoglikemia atau kadar gula darah kurang dari 3 milimol per liter atau kurang dari 54 miligram per desiliter. Jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hipoglikemia dan segera ditangani dengan memberikan 500 mililiter, maaf, memberikan 50 mililiter larutan glukasa 100%, 1 sendok teh munjung gula pasir dalam 50 mililiter air secara oral. Nah, langkah yang kedua yaitu mencegah dan mengatasi hipotermia. Hipotermia atau suhu
aksilar kurang dari 36 derajat Celcius sering ditemukan pada balita gizi buruk dan jika ditemukan bersama hipoglikemia menandakan adanya infeksi berat. Cadangan energi anak gizi buruk sangat terbatas sehingga tidak mampu memproduksi panas dan mempertahankan suhu tubuh. Nah, cara mencegah dan mengatasi hipotermia dengan menghangatkan tubuh balita dan menutup seluruh tubuh, termasuk kepala, dengan pakaian dan selimut. Nah, langkah yang ketiga yaitu mencegah dan mengatasi dehidrasi. Diagnosa dan derajat dehidrasi pada balita gizi buruk sulit ditegakkan secara akurat dengan tanda atau gejala klinis saja. Semua balita gizi buruk dengan diare atau penurunan jumlah urin dianggap mengalami dehidrasi. Pada dehidrasi ringan atau sedang, tetap upayakan memberikan terapi rehidrasi oral. Apabila tidak mungkin secara oral, cairan diberikan melalui pipa nasogatrik sampai anak bisa minum. Gunakan larutan oralit standar yang telah dimodifikasi dengan mengurangi natrium dan menambahkan kalium yang lebih dikenal dengan rehydration solution for malnutrition atau RESOMAL. Cara mencegah dan mengatasi dehidrasi yaitu beri Resomal yang terbuat dari oralit yang diencerkan, gula pasir, larutan elektrolit atau mineral mix, dan air. Nah, langkah yang keempat yaitu memperbaiki gangguan keseimbangan oralit. Pada anak gizi buruk, terjadi gangguan keseimbangan cairan oralit dan mineral. Untuk mengatasi gangguan keseimbangan oralit tersebut, diberikan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula WHO, formula 75, formula 100, dan Resomal. Tubuh anak gizi kurang relatif mengandung kadar natrium lebih tinggi dan kalium lebih rendah dibandingkan anak normal. Karena itu, pemberian cairan tidak boleh mengandung kadar natrium tinggi dan anak harus mendapatkan tambahan kalium. Perlu diperhatikan, jangan obati edema dengan diuretrikum. Pemberian natrium berlebihan dapat menyebabkan kematian. Adapun tata laksana dari langkah 4 ini yaitu terdiri dari dua. Yang pertama, untuk mengatasi gangguan elektrolit diberikan kalium yang sudah terkandung di dalam larutan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula 75, formula 100, dan Resomal. Yang kedua yaitu gunakan larutan Resomal untuk rehidrasi. Nah, langkah kelima yaitu mengobati infeksi. Balita gizi buruk seringkali menderita berbagai jenis infeksi, namun sering terjadi tidak ditemukan atau tanda atau gejala infeksi bakteri seperti demam. Karena itu, semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan yang segera diberikan antibiotik. Hipoglikemia dan hipotermia seringkali merupakan tanda berat infeksi. Adapun tata laksananya terdiri dari dua, yaitu berikan kepada semua balita gizi buruk antibiotika dengan spektrum luas. Bila balita sebelumnya dirawat inap, maka pemberian antibiotika merupakan lanjutan dan pengobatan sebelum dirawat inap. Dan yang kedua itu imunisasi campak jika balita berusia lebih dari sama dengan 6 bulan dan belum pernah diimunisasi atau mendapatkan imunisasi campak sebelum usia 9 bulan. Imunisasi ditandai bila balita dalam keadaan shock. Nah, langkah yang keenam yaitu memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral. Meskipun sering ditemukan anemia,
Zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal, yaitu fase stabilisasi dan fase transisi. Zat besi baru diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya. Biasanya pada minggu kedua mulai fase rehabilitasi. Zat besi dapat memperberat infeksi bila diberikan terlalu dini. Pemberian zat gizi mikro sama dengan penjelasan sebelumnya. Bila balita gizi buruk mendapatkan RUF dengan komposisi sesuai dengan rekomendasi WHO, maka tidak perlu diberikan suplemen zat gizi mikro lagi, kecuali ditemukan tanda klinis kekurangan vitamin A dan mata dan atau ada riwayat penderita campak dalam 3 bulan terakhir, maka balita diberikan suplementasi vitamin A dosis tinggi sesuai umur. Nah, langkah ketujuh yaitu memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi, yang dimana diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Nah, langkah yang kedelapan yaitu memberikan makanan untuk tumbuh kejar. Pada fase rehabilitasi, dengan replesi atau pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Diberikan energi 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Protein 4 sampai 6 gram kilogram per kilogram berat badan per hari. Terapi gizi yang diberikan dapat berupa F100 atau RUF yang secara bertahap ditambah makanan padat gizi. Nah, langkah yang kesembilan yaitu memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Pada anak gizi buruk, terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Keterlambatan keluarga terutama Maaf, keterlibatan keluarga terutama ibu sangat diperlukan dalam memperbaiki stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, perlu diberikan petunjuk kepada orang tua dan keluarga untuk memberikan stimulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang sambil bermain, bernyanyi, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Stimulasi diberikan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak terhadap 4 aspek kemampuan dasar anak, yaitu kemampuan gerak kasar, kemampuan gerak halus, kemampuan berbicara dan bahasa, serta kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Stimulasi terstruktur dilakukan secara intensif setiap hari selama 15 sampai 30 menit. Nah, langkah yang ke-10 atau langkah yang terakhir yaitu mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Persiapan untuk tindak lanjut di rumah dapat dilakukan sejak anak dirawat inap, misalnya melibatkan ibu dan kegiatan merawat anaknya. Kriteria sembuh dari gizi buruk apabila berat badan per tinggi badan atau berat badan per panjang badan lebih dari kurang minus 2 standar deviasi dan atau lila lebih dari sama dengan 12,5 cm dan tidak ada pitting edema bilateral. Bila balita keluar dari layanan rawat inap setelah sembuh atau sesuai kriteria di atas, maka dianjurkan untuk kontrol teratur setelah pulang 1 kali per minggu pada bulan pertama, 1 kali 2 minggu pada bulan kedua, selanjutnya 1 kali dalam sebulan sampai 6 bulan atau lebih. Selain itu, dianjurkan juga untuk melengkapi imunisasi dasar ataupun ulangan sesuai program PPI atau program pengembangan imunisasi. Sekian dari penjelasan saya.
Mohon kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.